Baiklah, saya membahas mengenai kasus dari placenta accreta. Di sini adalah 36-year-old woman G2P1 at 34 weeks gestation is brought to labor and delivery due to vaginal bleeding. Heavy vaginal bleeding. She has had no contraction, no leakage of amniotic fluid, no recent trauma. She has received no prenatal care. Her first pregnancy ended in a full-term cesarean delivery. Vital sign: temperature 37.2, blood pressure 134 per 86, pulse 98 per minute. On speculum examination, there is active heavy bleeding. An emergency cesarean delivery is performed. After delivery of the infant, the placenta cannot be removed. The placenta remains densely adherent to the uterine wall. Emergency hysterectomy is performed. Pathologic examination of the uterus will most likely show which of the following findings: A. Absence of decidua basalis. B. Absence of Wharton jelly at the cord of insertion site. C. Infiltration of neutrophils into the umbilical cord. D. Uncontrolled placenta trophoblast proliferation. Artinya adalah seorang wanita usia 36 tahun, G2P1 dengan usia kehamilan 34 minggu, dibawa ke ruang bersalin karena perdarahan pervaginam hebat. Pasien tidak mengalami kontraksi, keluar cairan ketuban, trauma baru-baru ini. Pasien tidak pernah melakukan pemeriksaan antenatal. Kehamilan pertama berakhir dengan persalinan sesar cukup buluan. Tanda vital: suhu 37,2, tekanan darah 134/86 mm raksa, nadinya 98 kali per menit. Pada pemeriksaan spekulum tampak pendarahan aktif yang banyak. Dilakukan operasi sesar emergensi. Setelah bayi lahir, plasenta tidak dapat dikeluarkan. Plasenta tetap melekat kuat pada dinding uterus. Dilakukan hysterektomi emergensi. Pertanyaan pemeriksaan patologi uterus kemungkinan besar akan menunjukkan temuan apa, yaitu A. Tidak adanya decidua basalis. B. Tidak adanya Wharton jelly pada tempat insersi tali pusat. C. Infiltrasi neutrofil ke dalam tali pusat. D. Proliferasi trophoblast placenta yang tidak terkendali. Jawaban yang benar adalah A. Absence of the decidua basalis. Nah, diagnosis utama adalah placenta accreta. Placenta accreta adalah kondisi ketika placenta menempel terlalu kuat langsung ke otot rahim atau myometrium. Normalnya, placenta menempel pada lapisan khusus kehamilan yang disebut decidua basalis. Tetapi pada placenta accreta, decidua basalis tidak ada atau rusak sehingga placenta langsung menempel ke myometrium. Jadi jawaban yang benar adalah A, yaitu absence of the decidua basalis. Tidak adanya decidua basalis. Kemudian juga cara mudah memahami adalah normal, kemudian juga placenta, kemudian juga menjadi decidua basalis sehingga menyebabkan myometrium atau otot rahim. Pada placenta accreta, yaitu placenta itu langsung menempel ke myometrium karena lapisan pemisahnya hilang. Mudahnya adalah accreta, yaitu sama dengan placenta terlalu lengket karena decidua basalis tidak ada. Nah, kenapa bisa terjadi? Faktor risiko penting pada pasien ini adalah riwayat operasi sesar sebelumnya. Bekas luka operasi sesar dapat merusak endometrium. Akibatnya saat hamil berikutnya, decidua basalis tidak terbentuk dengan baik. Alurnya adalah riwayat sesar sehingga jaringan parut di uterus menyebabkan decidua basalis rusak atau tidak terbentuk. Plasenta menempel langsung ke myometrium. Plasenta sulit dilepas setelah bayi lahir. Pendarahan hebat postpartum sehingga kadang perlu hysterektomi emergensi. Nah, kenapa pada kasus ini dicurigai placenta accreta? Tanda khasnya adalah hamil 34 minggu, perdarahan pervaginam hebat, riwayat sesar sebelumnya. Setelah bayi lahir, plasenta tidak bisa dilepas, plasenta melekat kuat pada dinding uterus, perlu hysterektomi emergensi. Ini sangat khas untuk morbidly adherent placenta atau placenta accreta. Jenis-jenis placenta accreta spektrum. Accreta itu placenta menempel ke permukaan myometrium. Increta, placenta masuk ke dalam myometrium. Percreta yaitu placenta menembus seluruh myometrium sampai serosa atau organ sekitar. Hafalannya adalah accreta sama dengan attach, increta into myometrium. Percreta itu penetrates through uterus.
Kemudian juga alasan pilihan lain salah yaitu absence of the decidua basalis, yaitu dia benar, ini adalah temuan khas pada plasenta akreta. Tanpa decidua basalis, plasenta tidak punya lapisan pemisah dari otot rahim sehingga fili plasenta menempel langsung ke myometrium. Kapan pilihan A benar, yaitu pada kasus riwayat operasi sesar atau kuretase atau operasi uterus, plasenta melekat kuat, plasenta sulit dilepas setelah bayi lahir, pendarahan postpartum hebat. B yaitu absence of Wharton jelly at the cord insertion site, yaitu salah. Wharton jelly adalah jaringan seperti gel yang melindungi pembuluh darah di tali pusat. Tidak adanya Wharton jelly di tempat insersi tali pusat dapat terjadi pada fase previa. Pada fase previa, pembuluh darah janin berjalan di dekat ostium uteri internum pada perlindungan Wharton jelly. Masalah utamanya adalah pembuluh darah jelly mudah robek saat ketuban pecah. Pada kasus ini, masalahnya bukan pembuluh darah tali pusat yang tidak terlindungi, tetapi plasenta yang melekat kuat pada uterus. Kapan pilihan B benar, yaitu ini kasus menunjukkan pendarahan setelah ketuban pecah, gawah janin atau bradikardia, janin mendadak, darah berasal dari janin, pembuluh darah janin melewati ostium internum sehingga itu mengarah ke fase previa. Nah, C. Infiltration of neutrophils to the umbilical cord, salah. Infiltrasi neutrofil ke tali pusat menunjukkan funisitis, yaitu biasanya akibat infeksi intraamnion atau chorioamnionitis. Tanda infeksi intraamnion biasanya demam ibu, nyeri tekan uterus, cairan ketuban berbau atau purulen, takikardia ibu, takikardia janin, leukositosis. Pada kasus ini tidak ada tanda infeksi, suhu pasien normal, dan juga masalah utama adalah plasenta tidak bisa dilepas. Kapan pilihan C benar, yaitu jika ibu hamil mengalami demam, nyeri tekan uterus, ketuban pecah lama, cairan ketuban purulen atau berbau, takikardia janin, maka pikirkan chorioamnionitis atau funisitis. D. Uncontrolled placental trophoblast proliferation, salah. Proliferasi trophoblast plasenta yang tidak terkendali terjadi pada gestational trophoblastic disease, misalkan mola hidatididosa. Ciri khas mola hidatididosa adalah pendarahan pervagina pada awal kehamilan, uterus lebih besar dari usia kehamilan, beta HCG sangat tinggi, mual muntah berat atau hiperemesis, tidak ada janin pada komplet mol, USG adalah gambaran snowstorm. Kondisi ini tidak menyebabkan plasenta melekat kuat dan juga tidak bisa dilepas setelah bayi lahir. Kapan pilihan D benar, yaitu jika soal menggambarkan pendarahan trimester pertama, beta HCG sangat tinggi, uterus lebih besar dari usia kehamilan, hiperemesis, USG, snowstorm. Maka jawabannya adalah gestational trophoblastic disease atau mola hidatidosa. Tabel ringkasan adalah absence of decidua basalis. Diagnosis terkait adalah plasenta akreta. Ciri khas adalah plasenta melekat kuat, sulit dilepas. Absence of Wharton jelly itu fase previa. Ciri khasnya adalah pendarahan setelah ketuban pecah plus fetal distress. Neutrofil di tali pusat yaitu funisitis atau chorioamnionitis. Ciri khasnya adalah demam, cairan ketuban pecah, cairan ketuban purulen, dan juga infeksi. Jadi proliferasi trophoblast, yaitu diagnostiknya adalah mola hidatidosa atau GTD. Ciri khasnya adalah beta HCG sangat tinggi, uterus besar, snowstorm. Hafalan adalah plasenta akreta, A sama dengan akreta, A sama dengan adherent placenta, A sama dengan absence decidua basalis. Artinya plasenta akreta sama dengan plasenta lengket karena decidua basalis tidak ada. Kesimpulan, pasien ini mengalami plasenta akreta karena plasenta melekat kuat dan juga tidak dapat dilepaskan setelah bayi lahir. Faktor resikonya adalah riwayat operasi sesar sebelumnya yang menyebabkan kerusakan decidua basalis. Jawabannya adalah absence of the decidua basalis.